Selamat berjumpa kembali bersama kami di Gudang Info, podcast yang dirancang dengan format video persegi atau kotak dengan rasio 1:1. Sehingga video ini nyaman ditonton melalui layar handphone maupun komputer. Dari sisi audio, podcast ini juga didesain agar bisa dinikmati sambil beraktivitas lain tanpa harus melihat layar. Kali ini kita akan membahas atasi kurang darah pada pasien cuci darah. Mari kita mulai. Oke, terima kasih Bro sudah dibuka dan tentunya para pemirsa sekalian, kita jumpa lagi bersama Gudang Info yang kemarin kita membahas tentang mengatasi kurang darah ya. Kali ini kita adalah sama temanya tetap mengatasi kurang darah bagian yang kedua. Hanya saja judulnya kali ini lebih tepatnya itu atasi kurang darah pada pasien cuci darah. Oke. Bro, sebelum kita mulai, kita bahas ke bahasan yang utama atau bahasan lanjutan. Aku pengen ajak flashback dulu ya, supaya para pendengar atau pemirsa yang baru saja bergabung bisa mengikuti, jadi nggak ketinggalan banget. Oke bro, tolong silakan kamu ulang kembali mengenai bagaimana tubuh ini memproduksi darah. Silakan bro. Oke, jadi kita mulai dari dasar dulu. Tubuh memproduksi darah dengan melibatkan 3 elemen penting. Pertama, ada bahan baku yang terdiri dari zat besi, vitamin B12, asam folat, dan nutrisi lainnya. Kedua, ada pabriknya yaitu sumsum tulang yang berperan memproduksi sel darah merah. Ketiga, ada bos yang memerintahkan produksi darah, yaitu hormon eritropoietin atau EPO yang diproduksi oleh ginjal. Ketika semua elemen ini bekerja dengan baik, tubuh dapat memproduksi sel darah merah dengan optimal dan menjaga kadar hemoglobin tetap stabil. Ini adalah dasar yang penting untuk dipahami sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kondisi khusus seperti pada pasien cuci darah. Oke, terima kasih bro. Jadi saya ulang ya, bahwa untuk memproduksi darah itu ada 3 komponen penting, yaitu ada bahan bakunya. Kali ini yang diwakili oleh zat besi, vitamin B12, folat, dan nutrisi lainnya. Tapi lebih dominan kita bicara zat besi, lebih gampang ya. Kemudian setelah ada bahan bakunya harus ada pabriknya yang memproduksi, yaitu sumsum tulang. Nah, pabrik ini di mana tempat darah diproduksi, di sumsum tulang. Nah, sekarang ada pabriknya, tentu harus ada yang memerintahkan untuk jalan. Nah, yang memerintahkan atau bosnya yang memerintahkan untuk memproduksi darah itu adalah yang disebut EPO itu aja biar gampang ya. Nah, yang mana EPO ini diproduksi oleh ginjal hormon ini. Oke, jadi biar para pendengar atau pemirsa ini tahu semuanya. Nah, sekarang gini bro, banyak yang tanya ini. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah cuci darah, kan ginjalnya bermasalah tuh, gitu. Karena tadi katanya bosnya yang memerintahkan untuk memproduksi itu adalah EPO yang diproduksi oleh ginjal. Nah, sekarang kalau ginjalnya bermasalah, lebih-lebih kalau pasien tersebut cuci darah gimana tuh? Tolong dijelaskan, Bro. Tentu bro, jadi pada pasien yang sudah menjalani cuci darah, ginjal mereka umumnya mengalami kerusakan fungsi, terutama pada kemampuan filtrasi. Namun produksi hormon eritropoietin (EPO) juga sering terpengaruh. EPO inilah yang bertugas memerintah sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Kalau ginjal sudah tidak mampu memproduksi EPO dengan cukup, maka pasien biasanya memerlukan suntikan EPO sintetis atau obat serupa untuk merangsang sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Jadi meskipun ginjalnya bermasalah, produksi darah masih bisa dioptimalkan dengan bantuan EPO dari luar. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan kadar hemoglobin tetap stabil dan mengurangi risiko anemia pada pasien cuci darah. Dengan demikian, meski ginjal tidak lagi optimal, ada solusi medis yang bisa membantu menjaga produksi darah tetap berjalan dengan baik. Oh gitu bro ya. Berarti gini ya bro. Berarti kesimpulannya ginjal rusak itu atau ginjal orang yang cuci darah itu belum tentu fungsi produksi EPO-nya itu terganggu ya bro. Atau rusak juga ya. Bisa jadi yang rusak hanya sistem filtrasinya saja atau sistem untuk menyaringnya sehingga diganti dengan hemodialisa itu. Atau bisa jadi dua-duanya. Jadi produksi EPO-nya sudah juga terganggu. Benar bro, seperti itu bro ya. Jadi orang yang cuci darah belum tentu produksi EPO-nya terganggu ya bro, karena buktinya masih banyak itu orang yang cuci darah tapi produksi HB-nya masih bagus itu. Betul bro.
Jadi, pada pasien yang menjalani cuci darah, kerusakan fungsi ginjal memang umumnya terkait dengan kemampuan filtrasi. Namun, produksi hormon eritropoietin (EPO) di ginjal belum tentu sepenuhnya terganggu. Ada pasien yang fungsi EPO-nya masih cukup baik, sehingga produksi sel darah merah tetap berjalan normal. Namun, ada juga yang produksi EPO-nya menurun, sehingga perlu tambahan EPO dari luar untuk menjaga kadar hemoglobin tetap stabil. Intinya, kondisi setiap pasien bisa berbeda, dan penanganannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang jelas, ada harapan dan solusi bagi mereka untuk tetap mempertahankan kadar darah yang sehat. Oke, kita ketemu ya. Jadi para pemirsa tercinta ya, bahwa saya review biar semuanya tahu. Jadi untuk memproduksi darah itu diperlukan bahan bakunya itu. Kita anggap zat besinya yang paling dominan ya. Zat besi. Kemudian ada zat besi tentu harus dibuat, ada pabriknya. Nah, pabriknya itu tulang. Nah, ada pabriknya tentu harus ada yang memerintahkan. Jadi pabriknya itu di sumsum tulang ya. Yang memerintahkan yaitu hormon EPO, di mana hormon EPO ini diproduksi oleh ginjal. Nah, oke, nah sekarang kalau ginjalnya sudah bermasalah, atau mungkin orang yang sudah cuci darah, syukur kalau hanya filtrasinya saja yang terganggu, atau sistem penyaringannya terganggu. Tapi kalau misalnya terganggu dua-duanya, sistem penyaringan terganggu, produksi EPO-nya juga terganggu, kan otomatis nggak ada yang memerintahkan untuk membuat darah itu. Nah, sekarang bagaimana bro, kalau anggap aja ya, ini pasien itu sudah cuci darah, jadi sistem filtrasinya sudah terganggu dan tidak memproduksi hormon EPO, sehingga nggak ada yang memerintahkan pabriknya untuk membuat darah. Gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu, otomatis apakah masih ada harapan pasien ini untuk meningkatkan darahnya? Bagaimana mendapatkan EPO? Apakah EPO ini bisa diinjek dari luar tanpa diproduksi oleh internal ginjal itu? Tolong dicerahkan, bro. Tentu saja masih ada harapan, bro. Pada kondisi di mana ginjal tidak lagi memproduksi hormon EPO, pasien bisa mendapatkan EPO dari luar melalui suntikan. Terapi ini seringkali diberikan secara rutin untuk mengganti peran EPO alami yang tidak lagi diproduksi oleh ginjal. Dengan demikian, sumsum tulang tetap mendapatkan sinyal untuk memproduksi sel darah merah sehingga kadar hemoglobin bisa meningkat. Jadi, meskipun ginjal tidak lagi berfungsi optimal, pasien tetap bisa menjaga kadar darah dengan bantuan terapi yang tepat. Ini memberikan solusi yang efektif untuk tetap menjaga kualitas hidup pasien cuci darah. Wah, keren. Berarti artinya apa? Orang yang cuci darah berarti nggak perlu putus asa ya, bro ya. Karena apa ya? Walaupun sudah cuci darah, anggap aja ginjal udah nggak berfungsi, filtrasinya atau sistem penyaringannya nggak berfungsi. Kemudian tidak mampu memproduksi EPO, sehingga nggak ada yang memerintahkan untuk membuat darah ya, memproduksi darah. Nah, tetapi ternyata bisa diinjek dari luar ya, EPO dari luar ya. Oke, bro. Ini kalau boleh tahu, EPO-EPO yang diinjek dari luar itu contohnya apa, bro? Misalnya contoh, berarti kalau saya sebut itu EPO buatan ya, bukan EPO internal ya. EPO yang buatan atau EPO sintetis atau EPO dari luar ya, yang diinjek dari luar. Nah, EPO buatan itu contohnya apa, bro, misalnya? Benar banget, bro. Jadi, pasien cuci darah nggak perlu putus asa karena masih ada solusi dengan injeksi EPO buatan atau sintetis. Contoh EPO buatan yang sering digunakan adalah epoetin alfa dan darbepoetin alfa. Kedua jenis ini sering diresepkan untuk membantu merangsang produksi sel darah merah pada pasien dengan anemia, terutama yang menjalani cuci darah. Dengan adanya EPO sintetis ini, pasien bisa tetap mempertahankan kadar hemoglobin yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi meskipun ginjal tidak lagi berfungsi optimal, tetap ada cara untuk membantu tubuh memproduksi darah dengan baik. Buat para pendengar yang baru bergabung atau yang sudah mengikuti dari awal, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share podcast ini. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan info-info penting dan bermanfaat lainnya yang pastinya bisa membantu kehidupan kalian sehari-hari. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan podcast ini, dan tentunya akan ada banyak topik menarik lainnya yang bakal kita bahas. Oke, bro. Nah, melanjut dari tadi ya, bahwa orang yang sudah cuci darah itu nggak usah putus asa, ternyata walaupun tidak bisa memproduksi EPO ginjalnya, ternyata ada EPO yang dari luar bisa diinjek
untuk pasien cuci darah. Nah, kalau saya sebut ini Bu, apakah benar ini adalah contoh EPO dari luar Bu? Kalau saya sebut brand misalnya ada namanya Hemapo, ada namanya Renogen, apakah betul itu EPO sintetis yang dari luar yang bisa diinjek untuk pasien cuci darah? Iya, benar banget bro. Hemapo dan Renogen adalah contoh EPO sintetis yang bisa diinjeksikan untuk membantu pasien cuci darah mempertahankan kadar hemoglobin. Keduanya sering digunakan sebagai bagian dari terapi untuk merangsang produksi sel darah merah, terutama yang mengalami anemia akibat gagal ginjal kronis. Dengan adanya opsi seperti Hemapo dan Renogen, pasien bisa tetap mendapatkan perawatan yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas hidup mereka. Nah, ini gini Bro, banyak yang salah paham atau banyak salah mengerti bahwa seperti contoh misalnya Hemapo, Renogen itu dianggap itu adalah satu-satunya yang untuk apa namanya yang menaikkan darah ya. Nah, tetapi kalau hanya melakukan injek EPO buatan dari luar tadi, contohnya hanya memberikan Hemapo atau Renogen saja, itu apakah cukup untuk menaikkan darah, Bro? Nah, itu poin penting bro. Hemapo atau Renogen memang membantu merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah, tapi itu bukan satu-satunya faktor. Untuk meningkatkan darah secara optimal, tetap dibutuhkan bahan baku yang cukup, seperti zat besi, vitamin B12, asam folat, dan nutrisi lainnya. Tanpa asupan nutrisi yang memadai, produksi sel darah merah tetap tidak akan maksimal. Jadi, pendekatan yang holistik sangat penting. Selain injeksi EPO, pasien juga perlu memastikan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar produksi darah bisa berjalan dengan optimal dan kesehatan secara keseluruhan tetap terjaga. Oke, Bro, ini kalau saya analogikan gini ya, Bro, ya. EPO itu sebagai bosnya dan sumsum tulang itu sebagai pabriknya dan ini ya, pabriknya kemudian ini ya, zat besi itu sebagai materialnya ya. Nah, sekarang kalau orang karena salah persepsi ya bahwa ternyata EPO itu hanya sebagai bosnya saja ya. Dari dalam artian EPO yang diwakili oleh Renogen maupun apa namanya Hemapo itu ternyata hanya sebuah EPO yang dari luar ya. Artinya yang berfungsi untuk memberikan perintah agar pabriknya itu memproduksi ya. Nah, kalau hanya dicukupi EPO-nya saja, pabriknya tidak dikuati tentunya tidak akan bagus ya produksinya ya. Begitu juga kalau ada bosnya kuat, ada bosnya kemudian pabriknya daya produksinya tinggi, tapi bahan bakunya kurang juga sama aja bohong ya. Kurang lebih seperti itu ya bro ya. Iya, tepat sekali bro. Analogi itu pas banget. Kalau hanya ada bos EPO, tapi pabriknya sumsum tulang nggak kuat, atau bahan bakunya, zat besi, vitamin B12, dan folat kurang, hasilnya tetap nggak maksimal. Ketiganya harus seimbang supaya produksi darah berjalan optimal. Jadi penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, sekaligus dukungan dari injeksi EPO jika diperlukan. Dengan begitu, produksi sel darah merah bisa berjalan optimal dan kondisi anemia bisa diatasi dengan lebih efektif. Nah ini kalau saya perhatikan itu banyak pasien cuci darah itu mereka yang hanya mengandalkan asupan zat besi sama ini saja ya. Makannya cukup, zat besinya cukup sama disuntik Hemapo atau Renogen. Taruhlah hanya disuntik EPO dari luar ya, sama zat besinya dicukupi. Tapi tanpa biasanya terlena dengan pabriknya itu sumsum tulang. Nah, kalau terlena dengan sumsum tulang itu gimana, Bro? Jadi bosnya ada, kemudian bahan bakunya ada, tapi kalau pabriknya itu kualitasnya rendah atau produktivitasnya rendah, itu gimana, Bro? Kalau pabriknya, yaitu sumsum tulang, kualitasnya rendah atau produktivitasnya menurun, maka meskipun ada bos, EPO, dan bahan baku, zat besi yang mencukupi, hasilnya tetap tidak optimal. Sumsum tulang yang tidak sehat atau kurang produktif bisa membuat produksi sel darah merah tetap rendah meskipun sinyal dari EPO dan bahan baku sudah ada. Itu sebabnya penting untuk menjaga kesehatan sumsum tulang dengan pola hidup sehat, nutrisi yang cukup, dan perawatan medis yang tepat. Dengan begitu, ketiga komponen, bos, pabrik, dan bahan baku bisa bekerja sama secara optimal untuk meningkatkan kadar darah dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, ini gini, Bro.
Kalau misalnya itu terjadi ya, jadi otomatis kan pasokan zat besi yang banyak itu tadi kan hanya berlimpah tetapi tidak bisa diproduksi secara maksimal. Artinya yang diproduksi cuma sedikit karena produktivitas pabriknya kan rendah. Nah, sehingga dengan demikian kan terjadi kelebihan zat besi dalam tubuh. Nah, itu efek buruknya apa, Bro, kalau kelebihan zat besi dalam tubuh itu? Kalau kelebihan zat besi dalam tubuh, kondisi ini disebut sebagai hemokromatosis. Efek buruknya bisa cukup serius karena kelebihan zat besi akan disimpan di organ-organ vital seperti hati, jantung, dan pankreas. Penumpukan ini bisa menyebabkan kerusakan organ, gangguan fungsi hati, diabetes, masalah jantung, dan bahkan gangguan hormonal. Jadi penting banget untuk menyeimbangkan semua aspek, tidak hanya fokus pada suplemen zat besi atau EPO saja, tapi juga memastikan bahwa semua komponen bekerja secara seimbang agar tidak menimbulkan masalah baru. Oh, gitu ya. Berarti kalau apa namanya pasokan zat besinya tinggi, tetapi tanpa diimbangi dengan kekuatan produksi sumsum tulang, mereka malah menumpuk di di organ-organ yang tadi kamu sebutkan sehingga terjadi penyakit-penyakit lain. Kalau komplikasi lain seperti tadi ada pengerutan hati atau sirosis hati, kemudian jantung bahkan bisa menyebabkan gagal jantung. Itu malah jatuhnya lebih parah ya, kepengennya tambah darah tapi malah yang terjadi malah apa namanya terjadi penyakit-penyakit lain yang lebih parah. Nah, berarti kesimpulannya sumsum tulang kan tetap harus dikuati. Karena saya perhatikan pada pasien gagal ginjal itu sering terlena di situ, Bro. Sering mengabaikan di situ. Nah, berarti oke, kita langsung masuk ke ininya, Bro. Cara menguati sumsum tulang itu apa saja yang dibutuhkan? Untuk memperkuat sumsum tulang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, asupan nutrisi yang kaya akan vitamin D, kalsium, dan magnesium sangat penting untuk mendukung kesehatan tulang. Konsumsi makanan seperti susu, ikan berlemak, sayuran hijau, dan kacang-kacangan bisa membantu memenuhi kebutuhan ini. Kedua, olahraga ringan yang sesuai dengan kondisi pasien, seperti jalan kaki atau latihan beban ringan, juga dapat merangsang sumsum tulang untuk bekerja lebih baik. Ketiga, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan juga penting karena keduanya bisa mengganggu kesehatan tulang. Terakhir, pastikan juga bahwa pasien mendapatkan perawatan medis yang tepat untuk mendukung fungsi sumsum tulang, termasuk pengelolaan penyakit yang mendasari seperti anemia atau gangguan tulang lainnya. Semua langkah ini akan membantu sumsum tulang tetap sehat dan produktif. Oke, Bro, kalau saya sederhanakan perawatan untuk sumsum tulang agar bisa memproduksi darah lebih bagus ya. Artinya kan kalau saya tarik sederhananya ini yang dibutuhkan kan yaitu kalsium sama vitamin D. Betul kan, Bro ya? Berarti kalau apa namanya kalsiumnya itu kan yang dibutuhkan untuk penguatan tulang. Sementara kalsium ini bisa terserap melalui vitamin D. Jadi peran vitamin D ini kan untuk membantu penyerapan tulang terhadap kalsium. Jadi bukan apa-apa, tapi saya anggap itu lemnya itu ya, atau apanya ya. Tolong kamu kasih analoginya, Bro. Jadi vitamin D itu kan saya anggap sebagai lemnya itu yang membantu penyerapan ini ya, kalsium supaya tulangnya lebih bagus ya. Gimana, Bro? Betul bro, analogi itu pas banget. Vitamin D memang berperan seperti lem yang membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih efisien di usus sehingga kalsium bisa digunakan untuk memperkuat tulang. Tanpa vitamin D yang cukup, kalsium yang dikonsumsi tidak akan terserap dengan optimal sehingga tulang tidak mendapatkan manfaat penuhnya. Jadi keduanya saling melengkapi untuk memastikan sumsum tulang dan tulang secara keseluruhan tetap kuat dan mampu memproduksi sel darah merah dengan baik. Kombinasi kalsium dan vitamin D ini sangat krusial untuk mendukung kesehatan tulang dan sumsum tulang. Nah, ini sebenarnya pasien cuci darah itu kan karena setiap kali diputar itu kan pasti banyak yang keluar apa kalsiumnya ya. Otomatis kan pasti kemampuan tulangnya atau terutama di sumsum tulang kan pasti makin kurang, makin berkurang. Tentu kompensasinya kan harus makan yang banyak kalsium. Nah, tetapi biasanya kalau makan aja itu biasanya dapat dari makan aja. Pasti saya pastikan itu kurang. Karena biasanya paling nasi atau makan satu piring paling kalsiumnya kan cuma sedikit. Nah, biasanya itu
para penderita apa namanya ini cuci darah itu ya, gagal ginjal itu biasanya dibekali oleh dokter dengan kapsul kalsium ya, bukan kapsul ya, suplemen kalsium itu. Jadi kalau saya sebut brand biasanya kan ada Kalos, Kalitos seperti itu. Nah itu kan lumayan itu. Jadi kan sekali satu kapsul itu kan bisa mewakili mungkin satu piring makan itu kalsiumnya, kandungan kalsiumnya. Nah itu baiknya gimana bro? Apakah harus diminum rajin supaya nggak tekor kalsiumnya atau gimana bro? Atau ditinggalkan saja? Betul bro, pada pasien cuci darah, kehilangan kalsium memang sering terjadi dan asupan dari makanan saja biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Karena itu, suplemen kalsium seperti Kalos atau Kalitos memang sering direkomendasikan oleh dokter untuk menjaga kadar kalsium yang cukup dalam tubuh. Mengonsumsi suplemen kalsium sesuai anjuran dokter sangat penting untuk mencegah defisiensi dan menjaga kesehatan tulang serta sumsum tulang. Namun konsumsinya tetap harus dalam pengawasan medis untuk menghindari risiko kelebihan kalsium yang juga bisa berdampak buruk. Jadi sebaiknya memang rutin diminum sesuai anjuran dokter agar keseimbangan kalsium dalam tubuh tetap terjaga. Nah sekarang dampak buruknya bro, kalau misalnya apa namanya pasien tadi itu yang bandel itu yang minum Kalitos atau Kalos itu mereka kadang-kadang itu bandel ya nggak mau minum atau yang malas minum itu kan. Sementara pasokan zat besinya tinggi, kemudian rajin suntik hemapo. Nah, itu efek buruk apa yang terjadi bro? Apakah terjadi kelimpahan zat besi yang tidak bisa diproduksi karena menurunnya fungsi tulang itu atau gimana bro? Tolong sebutkan kalau bagi ini supaya para pendengar tahu kalau yang malas-malasan minum Kalos, minum Kalitos itu efek buruknya apa bro? Kalau pasien malas minum suplemen kalsium seperti Kalos atau Kalitos, sementara pasokan zat besi tinggi dan rutin mendapatkan suntikan EPO, maka sumsum tulang yang tidak mendapatkan dukungan kalsium yang cukup akan kesulitan memproduksi sel darah merah secara optimal. Akibatnya zat besi yang berlimpah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan produksi sel darah merah tetap rendah. Ini bisa berujung pada penumpukan zat besi yang tidak terpakai dalam tubuh yang bisa merusak organ-organ vital seperti hati, jantung, dan pankreas. Jadi dampak buruknya bisa berupa gangguan fungsi organ, penyakit kronis, dan kondisi kesehatan yang makin memburuk. Makanya penting banget untuk disiplin dalam mengonsumsi suplemen kalsium sesuai anjuran dokter agar seluruh proses produksi darah dan kesehatan tulang tetap terjaga dengan baik. Oke bro, jadi dari awal sampai tadi tolong kamu review dan kemudian silakan kamu rangkai dengan penutup ya. Silakan bro. Oke, mari kita rangkum pembahasan kita hari ini. Kita sudah membahas bagaimana produksi darah melibatkan 3 komponen utama, bahan baku seperti zat besi, pabrik berupa sumsum tulang, dan bos yang memberi perintah, yaitu hormon EPO. Pada pasien cuci darah, produksi EPO dari ginjal bisa menurun sehingga dibutuhkan EPO sintetis dari luar seperti hemapo atau renogen. Namun, untuk memastikan produksi darah optimal, kita juga harus memperhatikan kesehatan sumsum tulang dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup. Tanpa kalsium dan vitamin D yang memadai, sumsum tulang tidak bisa bekerja maksimal, yang pada akhirnya bisa menyebabkan penumpukan zat besi dan komplikasi lain. Oleh karena itu, kombinasi asupan nutrisi, suplemen kalsium, dan EPO sintetis harus seimbang agar kesehatan tulang dan darah tetap terjaga. Dengan demikian, pasien cuci darah tidak perlu khawatir karena ada banyak cara untuk menjaga kadar hemoglobin dan kualitas hidup mereka. Selalu konsultasikan dengan dokter untuk perawatan yang tepat dan disiplin dalam mengikuti anjuran medis. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberi harapan baru bagi semua pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.